Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Karna dengan NIM 23051020005 dari kelas 4E. Baiklah, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari etika profesi, yaitu untuk menganalisis 4 video YouTube. Untuk video yang nomor 1, yang pertama itu ada video tentang Undang-Undang ITE, memahami pasal pencemaran nama baik Undang-Undang ITE, channel YouTube Fathia Izati. Nah, di situ peran Undang-Undang ITE dalam menentukan batasan etika profesi teknologi informasi. Nah, jadi di situ dalam video kali itu menjelaskan peran Undang-Undang ITE dalam menentukan batasan etika profesi teknologi informasi di Indonesia. Yang pertama itu ada masalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang memiliki peran penting dalam membentuk batasan etika profesi di bidang teknologi. Informasi ini sebagai dasar hukum Undang-Undang ITE yang bertujuan untuk mengatur dan menjaga aktivitas digital agar tetap sesuai dengan norma hukum, moral, dan etika. Profesional TI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara tepat, termasuk dalam hal penyebaran informasi, perlindungan data, serta komunikasi di ruang digital. Namun, implementasi Undang-Undang ITE tidak lepas dari kontroversi, terutama ketika digunakan dalam konteks kebebasan berpendapat. Salah satu kasus yang menjawab sorotan adalah perkara hukum yang menjerat Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Dalam video yang mereka unggah, keduanya mengkritik keterlibatan pejabat negara dalam isu tambang di Papua berdasarkan hasil riset dari berbagai LSM. Mereka didakwa melanggar pasal 27 ayat Undang-Undang ITE terkait pencemaran nama baik. Akan tetapi, pengadilan menyatakan mereka tidak bersalah karena konten tersebut merupakan bentuk kritik berdasarkan kajian dan analisis publik, bukan fitnah atau ujaran kebencian. Kasus ini mencerminkan bagaimana Undang-Undang ITE bisa menjadi alat perlindungan hak individu, tetapi juga berpotensi digunakan untuk membungkam suara kritis. Bagi profesi di bidang teknologi informasi, ini menjadi dilema etis antara pengunjung, kebebasan berekspresi, dan menjaga profesionalisme dalam menyampaikan informasi. Penerapan Undang-Undang ITE yang tidak profesional dapat menciptakan efek jerah, membatasi diskusi publik, dan merusak iklim demokrasi digital. Hal ini juga dapat menghambat inovasi karena profesional TI menjadi ragu untuk menyuarakan kritik, menyampaikan hasil riset, atau mengevaluasi kebijakan publik secara terbuka. Oleh karena itu, regulasi harus direvisi agar tidak tumpang tindih dengan prinsip hak asasi manusia. Kasus Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti menjadi contoh nyata bagaimana Undang-Undang ITE dapat menimbulkan perdebatan etis dalam penerapannya, khususnya dalam konteks kebebasan berekspresi di era digital. Meskipun Undang-Undang ITE bertujuan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi, penerapan yang tidak bijak dapat berujung pada pembatasan hak berpendapat, terutama bagi para profesional yang menyuarakan kritik berbasis data dan riset. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE agar tidak digunakan sebagai alat represif atau regulasi yang jelas, adil, dan seimbang sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang etis, aman, dan demokratis. Kita masuk ke YouTube yang kedua, yaitu tentang cybercrime, solusi efektif dan realitas meredam judi online, by Ferry Irwandi. Nah, untuk poin yang pertama, di situ untuk jawaban dari poin pertama, yaitu judi online telah menjadi salah satu bentuk kejahatan cyber atau cybercrime yang berkembang pesat di Indonesia dengan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa sekitar 71% pemain judi atau pemain judi online berasal dari kelompok masyarakat dengan penghasilan di bawah 5 juta per bulan. Keterlibatan dalam judi online seringkali menyebabkan kerugian finansial yang besar, memicu stres, konflik rumah tangga, dan bahkan tindakan kriminal lainnya. Untuk poin yang kedua, yaitu
Oke, sebelum masuk ke poin yang kedua, di sini saya menjelaskan bahwa teknologi dan media sosial memainkan peran krusial dalam promosi judi online. Nah, jadi itu termasuk beberapa influencer dan streamer di platform seperti Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Seringkali mereka mempromosikan situs judi secara terselubung, memanfaatkan keadaan mereka dengan audiens atau pemain untuk mempengaruhi perilaku pengikutnya. Promosi semacam ini tidak hanya melanggar etika profesi teknologi informasi, tetapi juga memperbesar risiko penyebaran konten ilegal dan merugikan masyarakat. Oke, kita lanjut pada poin ketiga. Oke, untuk poin yang ketiga yaitu pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengulangi masalah ini, termasuk pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online melalui keputusan Presiden RI nomor 21 tahun 2024. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengencarkan sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat mengenai bahaya judi online. Salah satunya melalui kampanye SMS Blast, yang dimana setiap nomor yang ada di Indonesia itu diberikan pesan SMS gitu untuk memberikan edukasi bahwa judi online itu sangat berbahaya. Lalu langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah penyebaran cybercrime yang lebih luas. Jadi untuk kesimpulannya, dalam konteks etika profesi teknologi informasi, penting bagi para profesional atau pemerintah untuk tidak terlibat dalam promosi atau pengembangan platform judi online. Mereka harus mematuhi kode etik yang menekankan tanggung jawab sosial dan perlindungan terhadap pengguna. Dengan demikian, profesional TI dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan etis. Oke, kita lanjut ke YouTube yang ketiga, yaitu ada etika di dunia maya, waspada penggiringan opini dalam berita hoax by Gamal. Oke, untuk poin yang pertama yaitu pada poin yang pertama yaitu penyebaran hoaks dan berita palsu di dunia maya merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh para profesional di bidang teknologi informasi dan media sosial. Tanggung jawab utama mereka adalah memastikan bahwa informasi yang disebarkan adalah akurat, dapat dipercaya, dan tidak menyesatkan. Profesional TI dan media sosial harus melakukan verifikasi fakta dengan cermat sebelum mengembangkan atau membagikan konten agar tidak berpengaruh untuk penyebaran informasi yang palsu dapat merugikan masyarakat secara luas. Dengan sikap kritis dan bertanggung jawab, mereka dapat berkontribusi secara aktif dan memerangi hoaks serta menjaga integritas informasi yang beredar. Oke, untuk poin yang kedua yaitu dalam konteks kode etik profesi, terdapat beberapa prinsip penting yang harus dipegang teguh oleh para profesional. Pertama, prinsip kejujuran yang mengharuskan penyampaian informasi secara jujur dan transparan tanpa manipulasi data. Kedua, integritas, di mana seorang profesional harus konsisten dalam tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai etika mereka. Yang ketiga, tanggung jawab sosial yang menuntut kesadaran akan dampak sosial dari informasi yang disebarkan serta komitmen untuk melindungi kepentingan publik. Yang keempat, profesionalisme yang menegaskan perlunya menjaga standar tinggi dalam praktik kerja dan memprioritaskan kebenaran di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Lalu di sini untuk kesimpulannya, dampak etis dari penyebaran hoaks sangat besar, termasuk merusak reputasi profesional dan institusi yang terkait, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap media sosial dan teknologi. Informasi hoaks dapat memicu konflik sosial, kebingungan, dan keterlibatan di masyarakat. Oleh sebab itu, transparansi dan akurasi dalam menyampaikan informasi menjadi sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Profesional TI dan media sosial juga harus aktif dalam edukasi publik mengenai literasi digital dan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum diterima dan disebarkan. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjalankan tugas profesionalnya, tetapi juga berperan sebagai penjaga etika informasi di dunia maya. Oke, lanjut untuk YouTube yang keempat, yaitu yang berjudul tentang pengenalan hak cipta belajar kilat.
Oke, yang pertama itu ada hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak ini timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan tidak memerlukan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum. Yang kedua itu ada hak moral. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Hak ini meliputi hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada ciptaannya, menggunakan nama samaran atau alias. Hak moral ini bersifat abadi dan tetap melekat pada pencipta meskipun hak ekonomi atau ciptaan tersebut dialihkan. Yang ketiga itu ada hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Hak ini mencakup penerbitan ciptaan, pengandaan ciptaan dalam segala bentuk, penerjemah ciptaan, pengadaptasian penegara atau informasi ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya. Lalu yang terakhir itu ada hak ekonomi. Hak ekonomi ini dapat dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian dan biasanya memiliki jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara singkat, perbedaan utama antara ketiga konsep tersebut adalah hak cipta, yaitu sebagai hak eksklusif atau ciptaan yang timbul secara otomatis. Yang kedua ada hak moral, hak pribadi yang melekat pada penciptaan dan tidak dapat dialihkan. Yang ketiga itu ada hak ekonomi, hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Memahami perbedaan ini penting bagi seorang profesional di bidang teknologi informasi dan media sosial untuk menghormati dan melindungi karya cipta serta menghindari pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pihak lain. Mungkin sekian untuk penjelasan dari 4 video yang sudah saya sampaikan tadi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh penonton sekalian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.